Om Swastiastu. Selamat datang di video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester ganjil. Bertemu lagi dengan saya Tri Saraswati. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, izinkan saya berdoa terlebih dahulu agar pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasa di kelas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hari ini sebelum kita memasuki ke bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Ninyoman Tri Saraswati, bisa dikenal dengan Ibu Saras. Tempat tanggal lahir saya di Denpasar 3 Juli 1997. Untuk usia bisa dihitung sendiri. Dan untuk alamatnya di Denpasar Timur, tepatnya di Kesiman. Dan untuk sosial media bisa langsung dilihat di slide ya. Nah, sekian dari perkenalan singkat saya. Di sini saya mengajar sebagai guru IPA di kelas 7. Sebelum kita memasuki pertemuan pertama kita, izinkan saya memperkenalkan materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA pada semester ganjil kelas 7. Nah, pada materi pembelajaran IPA di semester ganjil untuk kelas 7 terdiri dari 6 bab, yaitu bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, pada bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya ini, di sini adapun istilah-istilah penting yang harus kita ketahui, yaitu pengamatan, lalu pengukuran, besaran, satuan, sistem internasional, besaran pokok, dan besaran satuan. Nah, pada objek IPA dan pengamatannya adapun yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama tentang penyelidikan IPA dan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Selanjutnya pada bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada klasifikasi makhluk hidup adapun yang istilah penting yang perlu kita pelajari, yaitu makhluk hidup, benda tidak hidup, klasifikasi, monera, protista, fungi, dan plantae animalia. Nah, pada klasifikasi makhluk hidup adapun yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, yang kedua cara mengklasifikasikan makhluk hidup, dan yang terakhir yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup. Selanjutnya pada bab 3 yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, pada bab 3 ini adapun istilah penting yang harus kita pelajari yaitu campuran, zat tunggal. Nah, pada zat tunggal ini terdiri dari 2 yaitu unsur dan senyawa. Selanjutnya karakteristik zat, perubahan fisika dan perubahan kimia, serta pemisahan campuran. Nah, pada bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya adapun yang kita harus pelajari. Yang pertama, cara mengklasifikasikan materi, yang kedua, cara memisahkan campuran, dan yang terakhir, benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Nah, pada bab 4 yaitu suhu dan perubahannya adapun yang harus kita pelajari yaitu bagaimana mengetahui suhu benda, dan yang kedua, perubahan akibat suhu. Nah, pada suhu dan perubahannya ini adapun istilah penting yang harus kita pelajari yaitu suhu yang terdiri dari 4 yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, selanjutnya selain suhu yaitu ada termometer serta pemuaian. Nah, selanjutnya pada bab 5 yaitu kalor dan perpindahan. Nah, pada kalor dan perpindahan adapun yang harus kita pelajari yaitu yang pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kalor, dan yang kedua yaitu bagaimana terjadinya perpindahan kalor. Nah, pada kalor dan perpindahan adapun istilah-istilah penting yang harus kita pelajari yaitu energi panas, kalor jenis, perubahan wujud, konduksi, konveksi,
dan radiasi. Selanjutnya pada bab terakhir yaitu bab 6 yaitu energi dalam sistem kehidupan. Nah, energi pada sistem kehidupan ini ada pun yang harus kita pelajari yaitu pengertian energi dan berbagai sumber energi. Yang kedua, makanan sebagai sumber energi. Yang ketiga, transformasi energi dan metabolisme sel. Dan yang terakhir yaitu sistem pencernaan. Nah, adapun istilah penting yang harus kita pelajari dalam energi dalam sistem kehidupan yaitu konsep energi, sumber energi, transformasi energi, metabolisme sel, respirasi, pencernaan makanan, dan fotosintesis. Nah, inilah materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam semester ganjil untuk di kelas 7 yang terdiri dari 6 yaitu dari bab 1 sampai bab 6. Nah, untuk pertemuan pertama di sini kita langsung masuk saja ke materi yang pertama yaitu bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, pada pertemuan pertama di bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya, kita akan membahas tentang penyelidikan IPA dan pengukuran. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Ibu harap semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga kalian semua sehat dan semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Adapun kompetisi dasar tentang objek IPA dan pengamatannya pada bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya sebagai berikut. Yang pertama, kompetisi dasar 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku, dan kompetisi dasar 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Selanjutnya, berdasarkan materi pokok kita hari ini yaitu tentang penyelidikan IPA dan pengukuran, terdapat 5 tujuan yang harus kita capai sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus menjelaskan 3 keterampilan proses pendidikan IPA. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan apa kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengukuran. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan hal yang dapat diukur atau besaran dan hal yang tidak dapat diukur atau bukan besaran. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian IPA. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu ingin bertanya kepada kalian apa yang dimaksud dengan IPA? Ada yang tahu? Mungkin ada beberapa dari kalian mengetahui bahwa IPA itu merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Namun sebenarnya ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan alam. Jadi istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Kata sains ini berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti saya tahu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata sains berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Orang yang melakukan penelitian terkait dengan ilmu pengetahuan alam disebut ilmuwan, atau dalam bahasa Inggrisnya ilmuwan itu disebut dengan scientist. Jadi, IPA itu merupakan ilmu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, ilmu pengetahuan alam biasanya terbentuk dari penyelidikan IPA yang terus-menerus mengenai gejala alam atau peristiwa alam dan segala hal yang terlibat di dalamnya. Dalam menemukan konsep-konsep IPA, para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut observasi atau pengamatan. Di sini Ibu ambil salah satu ilmuwan yang hasil penemuannya sangat berguna menerangi rumah kita saat malam hari. Ada yang tahu penemuan apa itu? Nah, jika tidak ada yang tahu, beliau adalah
seorang penemu bola lampu atau lampu pijar bernama Thomas Alva Edison. Beliau menemukan bola lampu pada tahun 1879 dan memasangkan bola lampu tersebut di rumah-rumah dan pinggir jalan raya. Penelitian yang dilakukan ilmuwan seperti Thomas Alva Edison harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian tersebut dinamakan metode ilmiah. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Nah, metode ilmiah itu merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan atau pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya dalam artian valid. Nah, pada ilmu fisika, metode ilmiah memastikan didapatkannya suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang tersusun secara sistematis. Jika tidak ada dilaksanakan metode ilmiah, maka eksperimen-eksperimen yang akan kita laksanakan itu akan diragukan. Oh ya, tadi di sana ada ilmu fisika ya. Ilmu fisika itu termasuk cabang dari IPA ya. Sebelum lanjut ke langkah-langkah metode ilmiah, Ibu akan menjelaskan sedikit apa saja 3 dasar cabang IPA. Adapun 3 dasar cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA, yaitu yang pertama biologi atau ilmu hayat. Ilmu pada biologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, selain pada biologi, yang kedua fisika. Nah, fisika ini merupakan ilmu yang mempelajari gejala alam yang terkait dengan materi dan energi. Dan yang terakhir yaitu kimia, ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur sifat, dan perubahan materi. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang 3 dasar cabang IPA yang terdiri dari biologi, fisika, dan kimia, adapun langkah-langkah metode ilmiah yang harus kita ketahui. Yang pertama, melakukan observasi awal. Nah, observasi itu dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian, menganalisis sifat-sifat objek yang diteliti. Jadi, observasi awal itu dilakukan untuk mengamati apa yang kita ingin diteliti. Yang kedua, merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah ini merupakan kegiatan menemukan dan menentukan masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Dan yang ketiga, merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini artinya dugaan sementara bahwa hipotesis itu adalah membuat rumusan awal atau prediksi terhadap hasil dari permasalahan yang diangkat. Yang keempat, melakukan eksperimen. Nah, eksperimen itu apa? Eksperimen itu adalah melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis dengan mengendalikan variabel penelitian. Nah, pada variabel penelitian itu ada 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel terikat inilah yang harus kita fokuskan sebagai yang kita harus teliti pada variabel terikat. Selanjutnya, yang kelima, melakukan analisis hasil. Nah, analisis hasil dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan permasalahan yang tadi atau tidak. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan metode ilmiah dan langkah-langkah metode ilmiah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang keterampilan proses IPA atau sains. Nah, sebelum saya menyebutkan apa saja keterampilan proses pendidikan IPA atau sains, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan keterampilan proses
IPA atau sains. Nah, keterampilan proses sains itu merupakan perangkat kemampuan kompleks yang biasa digunakan oleh para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah ke dalam rangkaian proses pembelajaran. Nah, dalam keterampilan proses penyelidikan IPA, ada pun 3 keterampilan proses yang harus kita ketahui. Yang pertama, pengamatan. Nah, bisa dilihat pada siswa ini